Sahabatku dalam Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Dia tak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia selalu ada di hidup ini. Mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah, dan memasukkan nama Tuhan dengan pujian. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Pujian ini menguatkan kita. Walau menghadapi penderitaan, tetap berkomitmen untuk mengikut Yesus. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan firman-Mu, supaya kami dapat hidup dari dan di dalam kebenaran firman-Mu. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini, dimanapun mereka berada, keluarga-keluarga yang beribadah, diberkati Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini disampaikan dari kitab Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33. Begini dikatakan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, hidup ini tak pernah sepi dari pergumulan dan penderitaan. Itu adalah bagian dari hidup. Bagian firman hari ini, Yesus mengajar dan memberi penguatan kepada para murid dan umat Tuhan di tengah menghadapi penderitaan. Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat 31. Penderitaan diizinkan dan dipakai Tuhan Allah untuk merealisasikan rencana penyelamatannya bagi dunia. Penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus sangat paripurna. Ia ditolak oleh dunia. Dunia tidak menerima dia, padahal ia datang untuk menyelamatkan dunia. Wujud penolakan itu, ia dipukul habis-habisan, disiksa, dianiaya, disalibkan. Ini gambaran penderitaan yang amat berat melampaui batas kemampuan manusia. Yesus tidak menyerah. Penderitaan yang amat berat itu dijalani sebagai tanda ketaatan pada rencana Allah. Dan akhirnya ia bangkit mengalahkan penderitaan itu. Berbeda dengan Petrus yang tidak rela, tidak mau menanggung penderitaan. Makanya dia menarik Yesus ke samping dan menegur. Tetapi hal itu dipandang oleh Yesus sebagai cara berpikir yang dikendalikan oleh iblis. Makanya Yesus memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 32 dan 33. Tindakan Petrus kelihatan sepertinya baik. Dia berempati dengan Yesus. Dia tidak mau Yesus harus menderita. Tapi tindakan itu adalah manipulasi iblis
yang menghalangi bahkan menentang rencana Allah. Hendaklah kita lebih taat kepada kehendak Allah daripada kehendak manusia. Keluarga yang diberkati Tuhan. Tema renungan ini adalah anak manusia yang rela menderita. Anak manusia menunjuk kepada Yesus. Yesus rela menderita untuk menggenapi rencana Allah yang menyelamatkan dunia. Penderitaan itu atas seizin Tuhan Allah. Karena itu, kalau kita harus menanggung penderitaan atas seizin Tuhan untuk merealisasikan kehendak Allah, maka kita harus rela, tabah, sabar, kuat, dan tetap teguh dalam iman. Yakinlah Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan membela dan memberi kemenangan. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya akan tetap ikut Yesus. Sebagaimana pujian tadi. Kalau penderitaan yang dialami atas seizin Tuhan, jadikan itu sebagai alat untuk memurnikan, meneguhkan, dan mendewasakan iman kita. Sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, jadilah alat Tuhan untuk dipakai merealisasikan rencana Allah bagi sesama dan bagi dunia. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memerdekakan kami manakala kami menghadapi berbagai penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Dan semua yang beribadah dimanapun mereka berada diberkatilah oleh Tuhan. Yang lagi bergumul Tuhan teguhkan, kuatkan, dan Tuhan beri kemenangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupi. Yang berjuang dalam studi dan mendapatkan lapangan pekerjaan Tuhan yang atur supaya semua hidup berkemenangan dari dan di dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan juga tolong berkati bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada di antar denominasi gereja, antar umat beragama. Berkati semua yang mengikuti pelayanan ini. Dan berkati juga untuk seluruh masyarakat yang ada. Buat berhasil semua yang mau dikerjakan di bidang kerja kami masing-masing. Ini doa kami. Kami minta semua ini kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah oleh rahmat-Nya yang besar menyertai, menolong, menguatkan, meneguhkan, memberkati, memberi kemenangan dan menyelamatkan saudara bersama keluarga saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.